Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Benih dari mantan ipar bab 36. Putus asa. Malah mengerjakan mata berkali-kali. Wanita itu terbangun kemudian melongo saat dia tengah berada di suatu ruangan kosong. Kemarin dia pergi ke bandara untuk kembali ke Bali, tapi tiba-tiba kesadarannya menghilang. Lalu dia pingsan di dalam mobil taksi. Dan ketika dia bangun, dia bingung kenapa bisa ada di tempat seperti ini. Siapa yang sudah membawanya ke sini? Apakah sopir taksi tersebut? Prok, prok, prok. Terdengar suara tepuk tangan dari luar. Matanya membulat saat melihat Riko berdiri di depan. Tubuh Mala mendadak kaku saat melihat pemandangan tak wajar di hadapannya. Riko? Ucap Mala terbata. Wanita itu seakan kehilangan oksigen di sekitar saat melihat hantu Riko berdiri di hadapannya. Ya, kenapa kamu kaget begitu? Bukankah kamu sangat merindukanku, sayang? Tanya Riko sambil mendekat. Namun Mala justru mundur sambil menutup wajah menggunakan tangan. Tidak, kamu sudah mati. Kenapa kamu menggangguku seperti ini? Jerit Mala sambil mengibas-ngibaskan tangannya saat Riko sudah mulai mendekat. Tidak perlu takut, bukankah kamu menginginkanku mati? Dan sekarang kita akan mati bersama. Mala mengangkat kepalanya. Wanita itu bingung dengan apa yang dibicarakan oleh Riko. Jadi kamu belum mati? Tanya Mala justru membuat Riko tertawa terbahak-bahak. Laki-laki itu menatapnya tajam, lalu menampilkan senyum miring di bibir. Ya, aku belum mati. Sepertinya kamu menyuruh preman gadungan, sehingga mereka tidak bisa membuatku mati. Kenapa kamu merasa terkejut mendengarnya? Tenang saja. Aku tidak akan membalas perbuatanmu dengan cara yang sama, tapi aku punya cara tersendiri untuk membalasnya. Tubuh wanita itu menegang seiring dengan keringat dingin yang mengucur dari kulit. Dia membenamkan wajah di dalam lutut, merasa takut saat mendengar Riko akan membalasnya. Tolong maafkan aku, ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku tidak pernah menyuruh mereka untuk membunuhmu. Sahut Mala berusaha mengelak. Kau tidak bisa membohongiku. Sudahlah, percuma juga memaksa kamu untuk mengaku. Karena wanita iblis sepertimu tidak akan pernah mengakui kebusukan. Nikmati hari-harimu di sini, cantik. Karena mulai sekarang ini adalah rumahmu. Ups, rumah penyiksaan lebih tepatnya. Ujar Riko diakhiri tawa membahana. Laki-laki itu keluar dari ruangan karena dia punya urusan penting. Jika dia tidak punya urusan, sudah dapat dipastikan jika dia akan mulai menyiksa Mala. Wanita itu masih beruntung hari ini. Riko mengunci pintu rapat-rapat. Dia melakukan itu karena tidak ingin Mala kabur. Dia kemudian masuk ke dalam mobil lalu pergi dari rumah yang terdapat di tengah hutan tersebut. Ya, dia membawa Mala ke sebuah rumah kumuh yang terdapat di tengah hutan. Agar tidak ada yang tahu jika dia menculik wanita itu. Mungkin besok Riko akan kembali untuk memulai aksinya. Tapi hari ini dia harus pergi dulu karena sesuatu urusan yang penting. Mala menangis jadi-jadinya ketika Riko sudah pergi. Dia menyesal karena sudah hendak membunuh Riko hingga membuat pria itu ingin membalaskan dendam padanya. Dasar preman sialan, percuma aku membayar mereka mahal, tapi cara kerja mereka sangat tidak becus. Bangsat kau Riko. Maki Mala kemudian meremas rambutnya sendiri. Dia tampak frustasi karena tidak tahu di mana berada sekarang. Mau mampir ke apartemenku sebentar? Tanya Dandi menatap penuh cinta pada Lola. Kamu punya apartemen? Tanya Lola. Tentu saja cantik, dan apartemen itu akan menjadi milikmu jika kita sudah sah nanti, kata Dandi mulai merayu Lola. Benarkah? Ternyata kamu sekaya itu ya.
Sepertinya aku mau menjadi istrimu nanti, kata Lola mulai tertarik dengan tawaran Dandi. Jadi bagaimana? Apakah kamu mau mampir ke apartemenku? Tidak akan lama. Aku hanya ingin memperlihatkan tempat tinggal di masa depan untuk kita saja. Dengan cepat Lola menganggukkan kepalanya. Wanita itu sama sekali tidak menaruh curiga apapun pada Dandi. Sebab pria berparas tampan itu sangat meyakinkan di matanya. Dia sudah tidak sabar ingin menjadi istri Dandi yang kaya raya. Keduanya beranjak dari restoran kemudian pergi menuju ke apartemen milik Dandi. Keduanya naik taksi karena Dandi mengatakan jika mobilnya sedang diperbaiki di bengkel. Padahal pria itu memang tidak punya mobil. Dia beralasan saja agar Lola tak curiga. Keduanya telah sampai di gedung bertingkat lalu Dandi membawa Lola menuju ke apartemennya yang berada di lantai atas. Lola tampak takjub saat melihat isi dalam ruangan tersebut. Tidak seperti Dandi, mantannya dulu, yang sangat miskin dan hanya mengharapkan uang darinya saja. Bagaimana? Kamu suka kan dengan apartemennya? Tanya Dandi lembut. Suka banget. Kamu serius mau ngasih apartemen ini kalau kita udah nikah? Tentu saja sayang, meskipun kita hanya bertemu 2 kali, tapi saya merasa kalau kamu adalah wanita yang tepat untuk dijadikan sebagai istri. Kamu begitu cantik dan menggoda, bisik Dandi membuat sekujur tubuh Lola meremang. Oh iya, saya ke dapur dulu untuk membuat minuman. Kamu tunggu di sini ya manis. Dandi terlalu meninggal Lola yang tampak menatap punggungnya dengan penuh damba. Lola mendudukkan pantatnya di sebuah sofa besar yang terdapat di ruang tamu. Dia menatap takjub pada setiap perabotan yang terdapat di apartemen milik Dandi. Apakah pria itu sekaya ini sampai mempunyai perabotan mahal? Lola kemudian mulai berfoto ria untuk dia pamerkan di sosial media. Tidak lupa dia membubuhkan caption yang bisa membuat semua orang iri. Lagi di apartemen mewah calon suami. Doain semoga cepat sah ya guys. Tulis Lola pada foto yang dia posting. Wanita itu tersenyum saat melihat tanggapan teman-temannya yang merasa iri dengan keberuntungan Lola. Mereka tidak menduga kalau Lola bisa beruntung seperti itu. Tidak lama setelah itu, Dandi muncul dengan buah minuman yang ada di atas nampan. Dia langsung memberikan minuman pada Lola dan gadis itu meminumnya. Lola sama sekali tidak menaruh curiga apapun. Aduh, kok kepalaku mendadak pusing. Mungkin kamu terlalu capek. Ayo istirahat di kamarku saja. Nanti aku antar kamu pulang, kata Dandi yang langsung dijawab anggukan kepala oleh Lola. Dia merasa tidak mengapa tidur di kamar Dandi. Kalaupun nanti terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, toh tidak masalah karena keduanya akan segera menikah. Dandi membopong tubuh Lola lalu menurunkan wanita itu di atas ranjang. Dia langsung memulai aksinya saat melihat kesadaran Lola sudah hampir habis. Dandi segera meluluh semua pakaian Lola, lalu memulai aksi kejinya. Dia ingin membuat Lola merasa di atas awan, lalu dia akan membanting wanita itu jauh ke inti bumi. Lola harus merasakan kesakitan yang dia rasakan.